Halo, selamat malam semuanya. Saya Maldini Petrus Sinaga ingin menjelaskan tentang teknik kompilasi secara singkat dan sudah saya rangkum sebelumnya, yaitu kita mulai dari konsep dan notasi bahasa. Teknik kompilasi merupakan kelanjutan dari konsep-konsep yang telah kita pelajari dalam teori bahasa dan otomata. Pada tahun 56 dan 59, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa yaitu menjadi 4 kelas. Penggolongan tingkatan itu disebut dengan hierarki Chomsky. Pada tahun 1959, Bakas memperkenalkan notasi formal baru untuk sintaks bahasa yang lebih spesifik. Dan Peter Noor pada tahun 1960 merevisi metode dari sintaks, sekarang dikenal dengan BNF, Backups No Form namanya. Konsep dan notasi bahasa adalah tata bahasa, yaitu secara definisi sebagai kita kenal sebagai grammar, adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, bisa berupa simbol non-terminal atau simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi sendiri adalah pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Sintaks adalah suatu aturan yang memberitahu apakah sesuatu kalimat string adalah valid dalam program atau tidaknya. Dan semantik adalah suatu aturan-aturan yang memberikan arti kepada program. Nah, sebuah simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak dapat kita definisikan secara formal, contoh huruf dan digit. Dan string adalah kata atau untai, suatu deretan berhingga dari simbol-simbol, contoh ABCD adalah sebuah string yang terdiri dari simbol A, B, C, dan D. Panjang string merupakan jumlah simbol yang membentuk string. Dan string kosong dinyatakan sebagai simbol panjang string sama dengan 0. Nah, ini contohnya salah satunya. Ini adalah konsep dan notasi bahasa. Ini penggolongan Chomsky yang tadi dikemukakan oleh Chomsky ini, yaitu bahasa tipe 3 atau reguler. Mesin automatanya seperti ini, ada finite state automata, meliputi deterministic finite automata DVA yang kita kenal, atau non-deterministic finite automata. Seperti itu kurang lebih ya. Dari sini keterangannya. Lanjut lagi. Di sini keterangan menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri aturan produksi. Menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan aturan produksi. Simbol-simbol yang terdiri dari simbol-simbol terminal dan non-terminal atau variabel masih bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, contoh A, B, C, sementara non-terminal dengan huruf besar, contoh A, B, C, atau hurufnya kapital semua ya. Aturan produksi dalam bentuk seperti ini, bisa dilihat ya. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Kurang lebih seperti ini rumus-rumusnya. Tata cara untuk melakukan aturan produksi seperti ini. Tidak ada batasan pada peraturan produksi. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yaitu tipe 1 adalah konteks sensitif, panjang string ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan ruas kanan. Kalau tipe 2 konteks string grammar, ruas kiri harusnya tetap satu simbol variabel. Tipe 3 reguler, ruas kiri hanya satu simbol variabel, ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal atau variabel yang diletakkan paling kanan sendiri. Aturan produksi yang tidak legal adalah simbol tidak boleh pada ruas kiri, misal A, B, D, atau merupakan string kosong, ataupun produksi yang ruas kirinya hanya membuat simbol terminal saja, misal A jadi ke BD atau AB jadi ke BD. Bahasa manusia adalah bahasa alami termasuk dalam tata bahasa tipe 0, unrestricted, tidak ada bahasa pada aturan produksinya. Bahasa konteks sensitif biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahap kompilasi. Bahasa konteks free menjadi dasar dalam membentukkan suatu parser atau proses analisis sintaksis deskripsi dengan notasi BNF. Ini seperti ini gambaran diagramnya ya untuk hierarki Chomsky, susunannya. Ini adalah notasi BNF. Simbol-simbolnya ada seperti titik 2 sama dengan, ini dimasukkan dengan sama identik dengan simbol
Kalau garis tengah ini sama dengan atau tutup kurung ini pokoknya jenis simbol huruf kurung lah ya. Simbol kurung itu pengapit simbol non terminal. Ini kurung kayak gini, pengulangan dari 0 sampai kali. Seperti ini kurang lebih sama seperti dengan program-program sebelumnya. Sheet ini yang bisa dikatakan adalah fungsi dari beberapa kode program lah ya. Ini contoh tata bahasa sederhana kayak program beginner statement list end, statement list seperti ini, statement expression term factor variable, option 1, option 2, constant, real number, integer part, fraction digit. Diagram state digunakan untuk mendapatkan token mempermudah melakukan analisis leksikal. Token adalah simbol terminal dari teori bahasa dan automata. Contoh ini, suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikut, ID plus, minus, dan in. Token ID merupakan huruf A sampai Z, 0 sampai 9, token in, integer maksudnya, untuk digit, token plus untuk penjumlahan, dan token minus untuk pengurangan. Ini kurang lebih. Ini token plus, ini minus untuk penambahan dan pengurangan. Ini token ID, ini untuk huruf, dan integer untuk angka. Diagram sintaks seperti ini, alat bantu tools dalam pembuatan parser atau analisis sintaksis menggunakan simbol persegi panjang untuk non-terminal, lingkaran untuk simbol terminal. Contohnya seperti ini. Oke, terima kasih.